Shalom guys, selamat datang kembali di Generation of Hope. Ini ada pantun untuk kalian. 12-12 gak ada kerjaan. Yuk kita memuji Tuhan. Ayo teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas hari ini ya Tuhan, karena Engkau telah mengumpulkan kami kembali untuk beribadah bersama walaupun via online ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya setiap kami yang nonton ini Tuhan dapat merasakan kehadirat-Mu ya Tuhan. Tuhan, kiranya berkati ibadah kami dari awal kami nonton hingga sampai kami selesai ya Bapak. Ya Bapak, terima kasih ya Bapak atas baik Kamu hanya di dalam Tuhan Yesus. Anak Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom teman-teman, kalian siap untuk memuji nama Tuhan kita? Amin. Kalau kalian sudah siap, katakan di komentar atau live chat, mari kita memuji nama Tuhan kita. Kita sudah masuk pertengahan Desember, mengingatkan Yesus telah hadir di sini. Mari kita saudara-saudara semuanya bangkit berdiri kalau bisa, bertepuk tangan bersama-sama dan kita sama-sama katakan, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dalam usia bernyanyi, mari kita rayakan Yesus telah hadir di sini. Katakan di live chat, di komentar, sorakan haleluya, sorakan puji Tuhan, sorakan Yesus adalah Raja. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Katakan Sang penebus, Sang penebus juru selamat dunia. Sekali lagi penebus, Sang penebus juru selamat dunia. Puji nama Tuhan kita, amin. Guys, masih semangat? Mari kita bersuka cita lagi karena Yesus sudah hadir di sini untuk menebus jiwa kita, amin.
kita nyanyikan terima sukacita surga. Sama katakan terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanmu. Semuanya haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Ayo penonton sama-sama ikut bersama-sama dengan kami. Shubidubidu, shubidubidu, shubidudu, shubidudu, shubidubidu, shubidubidu, shubidudu, shubidudu. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Sama-sama katakan haleluya, ku mau bersorak bagimu, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, sukacita surga nyata penuhiku. Kita sekali lagi lambaikan kataan kita. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Kau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Mari kita masuk ke dalam persembahan kita, persembahan. Kita siapkan hati kita. Kita percaya Yesus telah hadir di sini. Dan kita bersyukur karena kasih Bapa akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya pada Tuhan Yesus tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari kita menyanyikan lagu ini sambil bersyukur seperti Bapa sayang anaknya. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindungan.
dari kasih-Mu. Bapa, ajarku. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu. Ajarku turut perintah-Mu. Berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Sungguh kasih setia-Mu besar. Bapa, besar sungguh kasih setia-Mu. Nyata sungguh perlindungan, nyata sungguh perlindungan-Mu. Tak satu pun kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu ajarku selalu hormati-Mu. Ajarku turut, ajarku turut perintah-Mu. Berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa
ajarku untuk selalu melihat tuntunan-Mu Tuhan. Kami bersyukur karena kami bisa mengenal-Mu Tuhan. Haleluya. Kita sama-sama katakan seperti Bapa sayang anak. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Kita sekali lagi. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihimu. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagimu. Ayo kita semua sorakan pada Tuhan. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihimu. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikian Kau menuntun. Demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan yang Kau beri, Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik. mari kita sekali lagi katakan seperti Bapa. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihimu. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagimu. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagimu. Sekali lagi. Hari depan indah Kau beri, rancangan
Tuhan, selama hidup kami Engkau menuntun kami Tuhan. Dengan percaya kita padamu Tuhan, Engkau selalu menuntun kami dalam kesusahan. Kami lemah Tuhan. Siapa kami Tuhan? Kami hidup, kami bisa menikmati hidup ini. Kami bisa tahu kebenaran-Mu Tuhan. Itu berasal daripadamu Tuhan. Roh-Mu bekerja bagi kita semua Tuhan. Yesus, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, karena Engkau telah menebus kami. Mari kita nyanyikan 我在这，我在这，是你恩典。我在这，是你慈爱。主耶稣，我如此感恩，都因你丰盛恩典。我在这，我在这，是因你恩典。我在这，是因你慈爱。主耶稣，我如此感恩，都因你丰盛恩典。让我们感谢耶稣，感谢耶稣，耶稣，耶稣，感谢耶稣，是因着你恩典，使我能为你活。我赞美你直到永远。让我们一起唱，我在这，是因你恩典。我在这，是因你慈爱。主耶稣，我如此感恩，都因你丰盛恩典。感谢耶稣，耶稣，
kasih. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Engkau sungguh baik bagi kami. Kita nggak perlu khawatir Tuhan. Meski terkadang kita kelihatannya di luar sana itu tidak baik, tapi Engkau mengajarkan kami. Engkau tetap mengasihi kami. Meski kita berdosa, tapi Engkau mengampuni kami, karena kami butuh Engkau. Ajarkan kami untuk mengasihi-Mu, supaya kami bisa mengasihi teman-teman yang belum percaya padamu Tuhan. Tuhan, kami sekarang mau mempersiapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya hati kami tetap rendah hati Tuhan. Kiranya pakailah, buatkan telinga kami untuk mendengar-Mu Tuhan, mendengar-Mu dan menerima firman Tuhan. Tuhan tolong supaya kami bisa menerima firman-Mu Tuhan, menerima truth, menerima dan bisa mendapatkannya dan melaksanakan di kehidupan sehari-hari Tuhan. Kami mau berdoa juga pada sharingan pada hari ini Tuhan. Tuhan kiranya pakailah yang mau sharing Tuhan kiranya Engkau pakailah dia untuk memberitakan firman-Mu Tuhan, dan kiranya supaya pakailah dia supaya kami bisa mengerti apa yang Engkau sampaikan pada kami Tuhan melalui dia Tuhan. Tuhan, inilah doa kami Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom semua saudara-saudari kekasih dalam Tuhan. Saya percaya semua lagi semangat dan juga sehat. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih buat Tuhan ya, karena pada malam ini saya boleh sharing yang Tuhan percayakan kepada saya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dahulu. Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini Tuhan, Engkau memberikan kami hidup dan bernafas Tuhan untuk menyaringkan firman Tuhan. Tuhan, Engkau urapi hamba-Mu dan juga urapi setiap yang mendengar firman pada malam hari ini Tuhan. Engkau yang membuka hati saudara-saudari yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa hari-hari yang kita hadapi ini kami perlu firman Tuhan yang menuntun langkah kami supaya langkah kami taat akan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami serahkan waktu dalam tangan-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, sama-sama katakan amin. Ya, pada malam hari ini saya akan membagikan yaitu tema hidup sebagai anak-anak yang taat. Ya, bicara taat itu sebagai orang Kristen kita perlu untuk menaati yang Tuhan perintahkan kepada kita. Terutama anak-anak muda ya, kita percaya bahwa hari-hari yang telah Tuhan berikan kepada kita, semakin hari semakin kita lihat ya keadaan dunia ini lebih jahat. Oleh sebab itu kita perlu firman Tuhan yang menjadi kehidupan kita sehari-hari untuk menghadapi yaitu tantangan-tantangan yang pada masa yang ada ini ya. Oleh sebab itu saya akan membaca terdapat di Alkitab 1 Petrus ayat 14 dan sampai ke 16. 1 Petrus 1 ayat 14 sampai 16 bunyinya demikian. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan janganlah turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab
aku kudus. Ini kata 1 Petrus ya, yang mengatakan bahwa kita anak-anak Tuhan harus hidup kudus. Tapi kita percaya bahwa kekudusan itu bukan kita berusaha sendiri, tetapi kita harus percaya Tuhan bahwa Tuhan yang memberikan kita kekuatan ya. Di pertama di ayat 11 dikatakan hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Taat itu bukan bicara dengan mulut saja, tetapi taat itu harus bertindak dan juga sesuai dengan firman Tuhan. Pada suatu hari ada pendeta undang ya temannya ya ke rumahnya untuk makan bersama ke rumah pendeta. Ya, pendeta sudah siapkan banyak sajikan yang di atas meja dan suruh temannya yang diundang itu duduk makan bersama. Tetapi pendeta itu mengatakan bahwa semua meja yang sajikan itu sudah siapkan, tetapi ada satu yang sudah ditutup, yaitu jangan kamu makan. Itu kata pendeta ya. Ya, jawabannya sih iya gitu kan. Setelah makan bersama, ketika mendengarkan suara nelpon, nah pendeta ini mendengarkan bahwa nelpon itu bunyi, kemudian pendeta itu mendengarkan nelpon itu ya. Dia bilang sama temannya, saya pamit dulu ya, permisi karena ada nelpon berbunyi, saya harus mendengarkan nelpon dulu ya. Jadi saya pergi dulu ya, permisi ya. Kemudian yang diundang ini makan bersama dengan pendeta ini bahwa pendetanya tidak ada di tempat, maka dia penasaran juga ya teman-teman. Penasaran saudara, penasaran bahwa sajikan satu itu kenapa pendeta tidak diizinkan bahwa dimakan gitu ya. Jadi ada penasaran bahwa keinginan mau buka apa itu di dalamnya ya. Ya, jadi singkat kata bahwa pendetanya tidak ada di tempat, maka teman pendeta itu langsung buka ya. Ya, dibuka. Kemudian setelah katakan singkat, setelah itu ya dia pamit sama pendetanya. Terima kasih ya buat makanan sajikan yang sudah disediakan. Enak sekali, terima kasih ya Pak Pendeta. Kemudian sudah pamit sama pendeta. Tapi pendeta itu tahu nggak bahwa yang lauk itu, sajikan itu yang dipesan jangan dibuka itu, apakah temannya itu buka? Nah, jelas sekali Pak Pendeta buka. Setelah buka sajikan itu, padahal pendeta itu taruh di sajikan itu, yaitu ekor tikus kecil. Kemudian dibukanya bahwa tikus itu sudah lari gitu ya, maksudnya ya, sudah lari. Mana mungkin bisa cari tempat tikus itu kembali lagi? Tidak mungkin. Bahwa pendeta itu tahu bahwa orang ini tidak taat, bahwa pendeta yang mengatakan itu. Jadi pendeta itu sudah tahu bahwa orang ini tidak taat. Nah, ini mengatakan bahwa yang ke ayat 1 Petrus 1 ayat 14 itu hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Taat itu apa? Taat kepada firman Tuhan. Tidak mudah ya saudara-saudari kekasih dalam Tuhan kalau tidak ada firman di dalam kehidupannya. Nah, dia bilang yang selanjutnya dikatakan, janganlah turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Nah, sebenarnya teman pendeta ini boleh dikatakan tidak bisa menguasai diri. Kenapa? Karena hawa nafsu itu menyebabkan dia tidak menahankan bawaan hawa nafsunya ya. Hawa nafsunya itu harus kita menguasainya, bukan gampang. Saudara-saudari kekasih dalam Tuhan, dijadikan di sini dikatakan dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Semua orang mau menjadi pintar, bukan? Semua anak-anak Tuhan sering, apalagi dibilang kamu pintar, ya kamu hebat, itu yang kita mau dengarkannya. Tak mungkin orang mengatakan kamu bodoh, jadi kita senang. Tak mungkin saudara-saudari kekasih dalam Tuhan. Pasti kita
akan marah gitu ya. Tetapi apakah benar kita benar-benar menjadi seorang yang dibilang orang tidak dijadikan orang yang bodoh, tetapi di Alkitab mengatakan orang bodoh itu adalah tidak mentaati firman Tuhan, seperti yang ada dikatakan di Alkitab ya. Ada dua orang ya mendengarkan firman Tuhan, tetapi yang satu mendengarkan yaitu mendirikan rumah di atas batu ya, dasarnya gitu kan maksudnya. Tapi yang satu lagi itu tidak mau membangunkan rumah di atas batu. Nah, setelah air dan hujan lebat dan angin datang, badai datang, rumah itu roboh. Kenapa? Nah, karena dia bodoh, tidak mau mendengarkan firman Tuhan dan tidak mau melakukan. Saudara-saudari kekasih dalam Tuhan. Nah, yang ke satu, kita harus memiliki Kristus Yesus. Nah, kita taat karena kita memiliki Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudari kekasih dalam Tuhan, apakah kita memiliki Yesus Kristus? Kalau kita memiliki Yesus Kristus, pasti kita akan taat pada perintahnya ya. Karena ini satu dikatakan orang taat pasti kita menghadapi tantangan di depan, bukan? Kita akan menghadapi tantangan terutama pikiran kita, mata kita, hati kita, godaan-godaan akan datang di depan kita ya. Nah, oleh sebab itu kita harus menguasai yaitu hawa nafsu. Ya, hawa nafsu itu berarti keinginan daging ya. Jadi kita harus memiliki Kristus Yesus. Nah, bagaimana kita memiliki Yesus Kristus? Di Galatia 5 ayat 24 saya akan baca. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Banyak keinginan-keinginan untuk memuaskan daging ini, saudara-saudari kekasih dalam Tuhan. Tetapi dikatakan Galatia 5 ayat 24 mengatakan bahwa kita memiliki Kristus, harus tubuh kita, keinginan kita, nafsu kita yang bukan dari Tuhan, kita harus bersama-sama Tuhan Kristus disalibkan. Saudara-saudari kekasih dalam Tuhan, harus disalibkan karena hawa nafsu itulah yang memberikan kita kebinasaan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, dia menyalibkan dirinya sendiri di kayu salib. Saudara-saudari, maka itu kita sebagai milik Kristus, kita harus ikut Yesus salib di kayu salib, sepertinya keinginan daging kita, saudara-saudari kekasih dalam Tuhan. Oleh sebab itu, keinginan daging itulah yang membuat kita berpisah dengan kebenaran Tuhan. Oleh sebab itu, mari saudara-saudari kekasih dalam Tuhan, kita mempunyai Kristus, kita pasti bisa mengalahkan yaitu keinginan hawa nafsu. Hawa nafsu itu bukan datang dari Tuhan. Saudara-saudari, rokok apakah itu boleh? Tetapi Alkitab tidak mengatakan bahwa rokok boleh atau tidak. Alkitab pun juga tidak mengatakan dengan jelas. Tetapi rokok itu bisa mengakibatkan kesehatan setiap yang merokoknya, karena sebelum itu sudah tertulis di dalam rokok itu ya, sudah ditulis. Nah, tetapi keinginan daging itu dulu saya masih, pada waktu itu saya masih percaya Tuhan juga ya. Saya lihat orang rokok itu kayaknya ada gairah juga ya. Jadi ada teman mengatakannya, kamu nggak rokok ya? Saya bilang enggak sih. Dia bilang kalau nggak rokok itu kayaknya orang banci gitu ya. Terus saya dengar-dengaran jengkel juga ya pada saat itu, karena saya masih masih mungkin dikatakan masih kanak-kanak gitu ya, belum bertumbuh ya. Makanya saya jadi jengkel juga, saya ikut-ikutan ya, ikut-ikutan merokok. Tetapi itu adalah keinginan keinginan daging. Saya bilang saya pria yang sejati. Nah, pria yang sejati harus merokok. Nah, gitu ya, maksud saya gitu ya. Tetapi ajaran Alkitab bukan itu. Bukan itu ya. Itu membinasakan. Saudara-saudara, jangan ikut-ikutan ya. Bahwa nafsu itu bisa memisahkan atau membinasakan. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan. Oleh sebab itu,
Galatia 5 ayat 24 mengatakan kita sebagai orang Kristen sudah keinginan daging kita sudah seperti Tuhan Yesus disalibkan, saudara. Sudah disalibkan. Kita harus menjadi seorang pemenang. Kita mau taat kepada firman Tuhan. Apalagi masa-masa sekarang modern. Ya saudara, modern. Apakah kita mau ikut? Apakah kita tidak mau ikut? Itu ada pemilihan kita. Harus kita mengikuti, yaitu taat kepada firman Tuhan. Yang ketiga dikatakan bahwa di ayat 1 Petrus 1 ayat 14 saya akan baca. Dikatakan bahwa ayat 15, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh tubuhmu sama seperti dia yang kudus. Yang ayat yang terakhir ini mengatakan yang telah memanggil kamu. Nah, Tuhan Yesus yang memanggil kita. Apakah Tuhan memanggil kita, kehidupan kita hanya begitu saja? Tentu tidak. Tuhan memanggil kita karena Tuhan kita itu kudus. Banyak yang belum dipanggil Tuhan menjadi milik Tuhan, menjadi anak Tuhan. Masih banyak saudara-saudari kekasih dalam Tuhan. Saudara sudah dipanggil, bukan? Saudara sudah dipanggil Tuhan, sudah milik Tuhan Yesus. Sebenarnya kita harus mempunyai kekudusan, saudara-saudari kekasih dalam Tuhan. Apalagi pemuda, harus kekudusan itu harus dipegang. Membohong itu termasuk bukan kudus. Pekerjaan yang tidak rajin, ya suka cari-cari waktu, membiarkan waktu, itu termasuk juga. Tapi kita sebagai anak Tuhan, kita harus rajin membaca Alkitab, melayani Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Banyak orang belum dipanggil, saudara. Banyak lagi. Tapi kita bersyukur bahwa Tuhan telah panggil kita. Panggil kita itu siapa? Itu Allah yang Maha Kudus yang memanggil kita menjadi miliknya, menjadi anaknya, saudara. Banyak lagi nunggu. Kapan kita tidak tahu. Tapi kita sudah dipanggil Tuhan. Kita sudah memiliki Tuhan. Kelakuan kita harus kudus, saudara-saudari. Tapi kami percaya Tuhanlah yang bisa memberi kita kekuatan supaya kita hidup kudus. Ya, Tuhan yang memanggil kita. Kita harus pegang itu ya. 1 Petrus tadi yang saya baca itu, Roma, saya baca Roma ayat 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Nah, Tuhan mau kita beribadah kepada Dia dengan kudus. Beribadah itu berbicara dengan tingkah laku kita. Kita menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Apakah itu kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan? Apakah kita menghadapi tantangan terus kita ngomel kekudusan kita tidak mau lagi, kita caci maki? Itu tidak berguna bagi kita ya. Kita harus mempersembahkan seperti Roma 12 ayat 1. Persembahkanlah tubuh kita kepada Allah yang hidup. Jangan bosan bahwa Tuhan itu yang kita layani, itu yang kita mempersembahkan. Tuhan mau hati kita, saudara. Tuhan tidak mau lihat kita malas, orang Kristen malas ya, tidak mempersembahkan tubuhnya. Saya tidak tahu ya saudara-saudara kasih dalam Tuhan, apakah bangun kita sudah mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan, membaca Alkitab? Apakah kita setelah kita bangun, kita buka mata kita sudah lihat YouTube, lihat game dan lihat sebagainya? Saya tidak tahu, tapi saya percaya Tuhan asal kita mau mempersembahkan pelayanan kita, hidup kita, pasti Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Contohnya, pagi-pagi kita bangun, itu adalah anugerah Tuhan. Apakah kita tidak persembahkan tubuh kita ya kepada Tuhan? Kita baca Alkitab, itu memberikan kita kekuatan dan dorongan. Gereja tiap pagi
memberikan kita satu ayat renungan. Itulah yang bisa menguatkan kita supaya di dalam Tuhan kita mempersembahkan tubuh, mempersembahkan pelayanan semua kepada Tuhan. Itu yang bisa memberikan kita kekuatan ya. Jadi saudara-saudari, setelah kita dipanggil Tuhan, kita harus memiliki karakter Tuhan Yesus. Yang terakhir dikatakan kita taat, harus kita menjaga kekudusan. Kita harus membedakan ya. 2 Korintus 6 ayat 17 dan 18 akan kubaca. Sebab itu keluarkanlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Saudara-saudari kekasih dalam Tuhan, kita sudah memiliki Kristus. Kita harus berbeda dengan dunia. Kita harus berpisah apa itu yang kudus dan najis, saudara, supaya kita berkenan kepada Tuhan, ya. Nah, di sini dikatakan kalau kita tidak berpisah dengan kekudusan kita, dikatakan firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Tuhan menerima kita, tetapi apakah kelakuan kita, karakter kita ada enggak seperti Tuhan Yesus? Kita harus menteladani ya kekudusan Tuhan Yesus supaya hidup kita diberkati. Semua mau diberkati Tuhan, tetapi kelakuannya apakah ada perbedaan dengan dunia ya. Yang 18 aku akan baca, dan aku akan menjadi bapakmu. Tuhan mau kita hidup taat dan kudus, maka Tuhan Allah kita, Bapa kita, akan menjadi Bapa kita. Amin. Dan kamu akan menjadi anak-anakku dan laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan tidak memandang bulu. Tuhan memandang kita semua mau menerima Dia. Tuhan menerima kita. Saya orang Chinese ya. Banyak lagi ya, banyak orang yang berbeda-beda, tetapi Tuhanlah yang memilih saya dan menjadi milik Tuhan. Oleh sebab itu kita mau percaya sama Tuhan dan taat akan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Saya akan berulang lagi ya, tema saya malam hari ini, hidup sebagai anak-anak yang taat ya. Yang satu memiliki Kristus Yesus, yang kedua kita yang dipanggil Tuhan, keempat jagalah kekudusanmu supaya kita tetap kudus. Puji Tuhan, inilah yang saya sharingkan. Kiranya Tuhan memberkati setiap yang telah mendengarkan dan menonton pada malam hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu pada malam hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, pada saat kami menaati firman Tuhan, banyak tantangan kami harus menghadapi. Tuhan, kami berdoa, kami sebagai hamba-Mu Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak-Mu Tuhan, sedang mendengarkan firman Tuhan pada malam ini Tuhan. Engkau memberikan mereka taat akan Engkau. Karena Tuhan, sebanyak orang yang ada di dunia ini, Tuhan, Engkaulah yang memanggil kami dan Engkaulah memilih kami. Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, supaya mereka mendengarkan firman Tuhan itu menjadi rema dan juga menjadi kehidupan mereka sehari-hari. Tuhan, kami tahu kedatangan-Mu sudah dekat. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami, supaya kami setiap hari yang kami hadapi itu, dengan firman Tuhan kami boleh memenangkan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa memberkati setiap yang telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu adalah kekuatan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami di dalam nama Yesus. Kami memberkati semua telah mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan
Amin. Shalom saudara-saudari kekasih dalam Tuhan. Kami percaya bahwa malam ini kita diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Kita mau berdoa sebelum kita mengakhiri ibadah online malam hari ini. Kita berdoa biarlah Roh Kudus yang menguatkan kita dan Allah Bapa memberkati kita. Kita sama-sama berdoa, angkat tangan kita. Tuhan, terima kasih buat malam hari ini Tuhan, Engkau memberikan kami. Pada malam ini kami boleh ya Tuhan memuji dan membesarkan nama Tuhan, terutama kami mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Sampai saat ini Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tempat kehidupan kami Tuhan. Kami sebagai hamba-Mu Tuhan, kami mau berdoa memberkati sebuah anak-anak-Mu Tuhan. Di dalam Tuhan selalu ada kekuatan dan juga ada semangat melayani Engkau Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami serahkan anak-anak dan saudara-saudari kami di dalam tangan-Mu Bapa. Engkau tuntun mereka supaya mereka hidup di dalam tangan-Mu dan juga rindungi mereka Tuhan pada pandemi ini Tuhan. Engkau rindungi mereka Tuhan supaya mereka pergi kemana Tuhan, Engkau merindungi mereka. Berkati semua anak-anak-Mu dalam pekerjaan juga Tuhan, keluar masuk Tuhan, Engkau yang melindungi mereka. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan waktu ini di dalam tangan-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan amin.